Media asing beritakan kereta cepat Indonesia, sebut sebagai bagian ambisi Xi Jinping. Indonesia telah meresmikan kereta cepat pertama, dengan proyek senilai 7,3 miliar dolar atau setara dengan 108,7 triliun rupiah, yang didukung oleh Tiongkok. Media asing BBC, menuliskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Belt and Road yang telah berlangsung selama 10 tahun oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Menurut media asal Inggris itu, proyek ini merupakan rencana ambisius Xi Jinping untuk menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa, melalui serangkaian jaringan darat dan laut melalui investasi pada infrastruktur lokal. Bulan lalu, Perdana Menteri Cina Li Qiang, saat kunjungannya untuk KTT ASEAN di Indonesia, ikut mengendarai kereta cepat bersama Menko Luhut Panjaitan. Ketika itu, Luhut mengatakan kepada reporter bahwa Presiden Joko Widodo berencana mengundang Xi Jinping untuk mencoba mengendarai kereta cepat, namun tidak memberi rincian lebih lanjut. Sementara itu, Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, secara aktif mencari investasi dari Tiongkok, mitra dagang terbesarnya. Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan layanan, yang menghubungkan antara ibu kota Jakarta-Bandung, yang merupakan pusat perekonomian terkemuka di Indonesia. Kereta cepat tersebut diberi nama WOS, akronim bahasa Indonesia yang berarti hemat waktu dan dapat diandalkan. Pembangunan transportasi ini, menurut Jokowi, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang parah di negara ini. Jalur kereta api tersebut awalnya dijadwalkan beroperasi pada 2019 lalu, tetapi tertunda karena sengketa tanah dan pandemi COVID-19. Selain itu, ada masalah lainnya seperti pembengkakan anggaran sebesar 1,2 miliar dolar atau 18,6 triliun rupiah. WOS sendiri dioperasikan oleh PT KCIC, perusahaan patungan yang terdiri dari 4 perusahaan negara Indonesia dengan China Railway International milik Beijing. Nama kereta cepat WOS merupakan kependekan dari hemat waktu, operasi optimal, sistem handal. Kereta cepat tersebut juga dapat mencapai kecepatan hingga 350 km per jam, 217 mil per jam, dengan jarak perjalanan 142 km. Nama ini terinspirasi dari suara kereta berkecepatan tinggi yang melaju kencang, kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan saat peluncuran, dikutip dari BBC Internasional, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden. Para pejabat Indonesia mengatakan kereta api berkecepatan tinggi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Mereka juga memuji fakta bahwa kereta api tersebut menggunakan tenaga listrik, yang akan membantu mengurangi jejak karbon di negara tersebut. Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, sering disebut sebagai jawaban Indonesia terhadap Silicon Valley. Kecepatan kereta peluru ini nantinya akan menarik bagi pelancong bisnis dan wisatawan, menurut Dedi Dinarto, analis utama Indonesia di perusahaan penasihat strategis Global Consel. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah investasi infrastruktur yang besar ini, yang didanai oleh Tiongkok dan anggaran nasional, akan terbukti menguntungkan bagi pemerintah, ujarnya. Meskipun harga tiket kereta api tersebut belum final, KCIC memperkirakan bahwa tiket sekali jalan bisa berkisaran antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Beberapa kritikus mengatakan besarnya biaya proyek ini mungkin membebani keuangan publik Indonesia, yang sudah terbebani oleh pandemi COVID-19. Jokowi juga setuju untuk menggunakan dana negara untuk membantu proyek mengatasi penundaan proyek kereta cepat. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.